Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, channel ini atau video ini adalah simbol perlawanan bagi mereka-mereka orang-orang Malaysia yang suka sekali menghina bangsa Indonesia, yang suka sekali mengklaim budaya Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia tidak ada. Oke teman-teman, ketika bangsa asing atau bangsa negara lain menghina bangsa kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat potensi-potensi besar yang ada di negara kita, yaitu Indonesia, melihat kemajuan-kemajuan bangsa Indonesia. Dengan cara seperti itu, otomatis hinaan atau cacian dari negara tersebut akan kembali kepada mereka sendiri. Oke teman-teman, di kali ini saya akan mereact sedikit video tentang bahasa Malaysia atau Melayu Malaysia, di mana berjudulkan bahasa Melayu Malaysia dipersetankan. Oke teman-teman saksikan video yang satu ini. Oke teman-teman, ini ada channel dari Malaysia yang berjudulkan bahasa Melayu dipersetankan ya. Mari kita saksikan video yang satu ini. 95% anak Cina pada hari ini ke sekolah Cina. Sekitar 5% sahaja yang tidak ke sekolah Cina. Jabatan-jabatan kerajaan pun mengadakan majlis tertentu. Saya dengar pun marah. Majlis flag off, majlis kick off. Ni apa benda? Itu majlis rasmi kan? Jabatan kerajaan perlu menggunakan bahasa Melayu dalam kapasiti dia sebagai bahasa rasmi. Sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Bila kita sebut berkenaan dengan bahasa Melayu ni, kita lihat bahasa Melayu sangat cukup cantik, cukup indah. Dan sebenarnya kalau kita tengok macam bahasa Melayu pun sebenarnya agak penting dalam negara kita kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, ni macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu di negara kita. Tu yang pelik tu. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar, tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Kan? Macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Padahal tengok. Oke teman-teman, ya, bahasa Melayu di Malaysia ini ternyata tidak terlalu dimartabatkan ya, sehingga bahasa Melayu itu sendiri kehilangan marwahnya. Oke teman-teman, lanjut. Negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan, kita tak macam tu. Betul. Okay, jadi sebenarnya hari ini kita nak bincangkan lagi berkenaan topik kita penggunaan bahasa Melayu dekat Malaysia ni. Jadi hari ini kita bersama dengan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara dan juga Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kita UKM, itu Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kosio. Prof, apa khabar Prof? Baik. Selamat datang ke PTV Podcast. Ya, terima kasih. Okey Prof, sebenarnya kita nak, bila kita cerita pasal bahasa Melayu Prof, bagaimana Prof melihat tentang situasi sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia ni? Betul ke orang kata warga Malaysia sendiri ada yang masih tak fasih bahasa Melayu? Jadi bagaimana Prof melihat situasi ni? Ya, setelah kita menubuhkan negara 67 tahun saya kira, malang sekali lah kita masih mendapati ramai warga negara yang tidak boleh berbahasa negara dengan baik. Jadi ini sesuatu yang tidak berlaku di tempat-tempat lain, iaitu warga negara. Oke teman-teman, hanya di Malaysia ya, negara yang bahasanya sendiri itu tidak dimartabatkan ya, dan mayoritas masyarakat lebih memilih bahasa Inggris. Oke teman-teman, lanjut. Ada tidak mengetahui bahasa negara. Di Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Dan kalau ditanya mengapa, banyak sebab lah. Antaranya ialah sikap lah. Iaitu warga negara kita tidak mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Melayu, itu bahasa negara kita, dan
sikap ini kita dapat lihat dari segi pemikiran mereka bahawa bahasa Melayu itu tak penting, dan juga tingkah laku mereka terhadap bahasa Melayu itu. Ya, kita. Oke teman-teman, bahasa Melayu ini di acara forum resmi atau akademisi tidak terlalu dipakai ya. Jadi mereka para akademisi ini lebih memilih bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayu. Oke, lanjut. Dapat lihat pada iklan-iklan dan sebagainya. Jadi saya kira ya sudah 67 tahun kita merdeka. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku lah. Perkara ini barangkali boleh kita terima kalau baru 67 tahun merdeka kan. Sekarang sudah 67 tahun kita merdeka. Kita masih menghadapi masalah ini. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia kan. Dari aspek kebahasaan ini nampak sangat kita gagal kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran. Jadi saya kira sikap ini perlu kita perbaiki. Oke teman-teman, tentunya keadaan di Malaysia ini berbanding jauh ya dengan di dalam keadaan bangsa kita Indonesia, yang bagaimana bahasa Indonesia kita adalah dijunjung sangat tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut. Tak, kalau saya cakap di antara salah satu faktornya adalah dengan kewujudan sekolah vernacular. Punca kenapa bahasa Melayu ni tidak diangkat? Kalau kefasihan itu kita lihat dalam kalangan warga negara bukan Melayu kan, khususnya Cina itu. Jadi sekolah vernacular itu adalah antara faktor besar lah. Mengapa masyarakat Cina, Malaysia ataupun warga negara Malaysia yang berketurunan Cina itu tidak fasih. Dan kita harus tahu 95% anak Cina pada. Oke teman-teman, di Malaysia ini ternyata juga ada beberapa sekolahan yang vernacular ya. Jadi kalau orang Cina itu sekolah di pendidikan Cina, kalau orang India itu sekolah di yang berpendidikan India. Jadi di sini sangat lucu sekali ya teman-teman. Kalau orang-orang China atau orang-orang India di Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. Oke, lanjut. Hari ini ke sekolah Cina. Jadi sekitar 5% sahaja yang tidak ke sekolah Cina, dan anak-anak Cina yang belajar di sekolah Cina. Oke teman-teman, itu tadi video tentang tajuk atau berjudulkan bahasa Melayu Malaysia dipersetankan. Oke, teman-teman, yang harus kita pahami adalah bahasa Melayu Malaysia ternyata di sana bahasa Melayunya tidak dimartabatkan oleh rakyatnya sendiri, dan justru rakyat Malaysia sendiri cenderung menekuni bahasa Inggris, yaitu dimana bahasa penjajahnya terdahulu. Dan ini berbeda sekali dengan kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat mempertabatkan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke teman-teman, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari negara Malaysia tersebut adalah bahwa begitu pentingnya bahasa di dalam negara. Nah, contoh yang paling relevan adalah kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia adalah dijadikan menjadi bahasa persatuan. Dan itu berbeda sekali dengan Malaysia, di mana bahasa Malaysia sendiri dipersetankan. Ya, ini akan mengakibatkan jati diri Malaysia menjadi tidak karuan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada kata salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.